Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk kesempatan di mana kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah mataku telah melihat keselamatan. Mataku telah melihat keselamatan. Kita melihat ada seorang yang sangat bersukacita, ya, ketika dia berjumpa dengan Yesus, yang pada waktu itu usia Yesus baru 8 hari. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 29 kita melihat firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 29 dan 30, firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita berbicara tentang melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Mataku telah melihat keselamatan. Dalam merayakan perayaan Natal, yang terpenting adalah apakah kita mampu melihat keselamatan yang daripada Tuhan, atau apakah kita benar-benar menerima atau mengakui bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalah artinya kita memperingati Natal tapi kita tidak berjumpa dengan keselamatan, tidak berjumpa dengan Tuhan. Kita hanya sekedar bernyanyi saja, kita hanya sekedar bersorak-sorai saja, tetapi pengalaman pribadi dengan Tuhan, dengan Yesus tidak ada. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Perayaan Natal mengingatkan kita tentang pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ada seorang yang berjumpa dengan Yesus dan dia mengalami sukacita besar, dia mengalami kebahagiaan. Di ayat 21 firman Tuhan dalam Lukas pasal 2. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 25 kita melihat ada seorang pribadi. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa artinya ketika kita melihat kebenaran ini? Ada seorang yang saleh, yang sedang menantikan juru selamat. Nah, setelah Simeon ini nanti berjumpa dengan Yesus, dia siap untuk meninggalkan dunia. Perjumpaan pribadi dengan Yesus sangat penting dalam hidup ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini tentang kelahiran Yesus, tentang kedatangan Yesus, tentang firman yang menjadi manusia. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya melalui pengalaman hidup Simeon, yang pertama yang kita harus yakini, kita terima
bahwa kesalehan tanpa Yesus tidaklah sempurna. Ya, Natal pada pagi hari ini kita lihat bahwa kesalehan. Makasih pendeta. Bu pendeta mengerti ya tentang keadaan Pak Pendeta yang memang keringatan panas. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita melihat bahwa Simeon itu hidupnya saleh. Di ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, dia seorang yang benar dan saleh. Hidupnya sudah benar, hidupnya saleh, tetapi perhatikan, dia masih menantikan penghiburan bagi Israel. Dia masih menantikan janji itu. Dia masih menantikan Yesus. Dia menantikan juru selamat. Jadi hidup saleh, hidup benar, berbuat baik, amal, tanpa perjumpaan dengan Yesus, tanpa perjumpaan dengan juru selamat, belum sempurna hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbuat baik itu sesuatu yang benar, yang harus kita lakukan. Yang menolong orang lain, hidup ramah dengan yang lain, penuh kasih dengan yang lain, itu adalah perbuatan yang baik dan benar, harus kita lakukan. Tetapi tak sempurna jika kita belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Simeon sudah tua. Ada sesuatu yang kurang sempurna dalam hidupnya. Kalau kita melihat kebenaran ini, dia sedang menantikan, menunggu-nunggu, ya berita yang membawa dia kepada kesukaan besar. Di ayat 26 berbunyi demikian. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia nantikan, dia percaya dengan apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepadanya. Simeon orang yang baik, Simeon orang yang saleh, Simeon orang yang taat beribadah, Simeon mengerti hari Sabat, Simeon mengerti arti mengorbankan diri untuk orang lain, Simeon mengerti peduli kepada orang lain, Simeon melakukan sesuatu yang benar dalam perjalanan hidupnya. Tetapi ada sesuatu yang sedang dia nantikan. Jadi dalam perjalanan hidupnya, hari-hari yang sudah ia lalui, memang dia tahu hal yang benar, dia lakukan hal yang benar. Tetapi masih ada yang rasanya dia belum sempurna hidupnya jika dia belum berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Pertanyaannya, adakah umat manusia saat ini yang punya pengalaman seperti Simeon, yang belum puas rasanya hidup ini kalau belum berjumpa dengan Yesus? Dan semestinya ini yang harus kita lakukan. Kebenaran ini ya dan amin. Kesalehan, hidup benar, baik, berbuat baik, amal, tanpa perjumpaan dengan Juru Selamat, kurang sempurna. Sebab segala perbuatan kita yang baik yang kita lakukan di dunia ini tidak mampu menyelamatkan kita, tidak mampu membawa kita masuk dalam kemuliaan yang abadi, tidak mampu membawa kita untuk masuk ke surga, tidak mampu untuk menyelesaikan dosa umat manusia. Berbuat baik sesuatu yang benar, lakukan. Hidup saleh itu betul harus kita perbuat, tetapi hidup
yang kita lakukan, yang benar, yang saleh, adalah hidup yang belum sempurna manakala kita belum berjumpa dengan Yesus. Sehingga untuk sempurnanya hidup ini, jawabannya adalah Yesus datang ke dunia, datang untuk manusia, untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu menyelamatkan dirinya dari dosanya, dari ikatan dosa, dari api neraka itu. Manusia tidak mampu melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Untuk itulah, Yesus datang. Dia juru selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang saleh, orang yang benar. Tetapi masih ada yang sedang dia nantikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini ada banyak orang yang berbuat baik, ada banyak orang yang berjuang hidup saleh, ada banyak orang yang melakukan hal yang benar, aturan yang benar, punya etika, punya perbuatan-perbuatan yang baik. Sesungguhnya mereka, manakala belum berjumpa dengan Juru Selamat, hidupnya belum sempurna. Jadi mereka masih menantikan penyempurnaan dalam hidup mereka, menantikan penghiburan, menantikan pertolongan daripada Allah, menantikan Juru Selamat itu. Inilah jawabannya adalah siapa di antara kita yang tidak merindukan kesempurnaan dalam hidup? Artinya, ketika kita hidup di dunia ini, kita benar-benar dapat menikmatinya. Tetapi juga ketika kita telah meninggalkan dunia ini, dan itu satu kepastian, apakah kita akan masuk dalam kehidupan yang abadi, surga yang mulia, atau masuk di dalam penghakimi, kematian, atau neraka? Keputusannya, jawabannya ketika kita masih hidup. Seperti Simeon yang berjumpa dengan Yesus, lengkap sudah hidupnya, sempurna sudah, dan itu sebabnya dia siap mati, siap meninggalkan dunia ini, karena sesuatu yang pasti telah dia jumpai. Hidup di dunia ini sementara. Kita tidak tahu berapa panjang usia kita. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Tetapi satu hal yang pasti, kita akan meninggalkan dunia ini. Dan setelah itu ada pilihan. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Pilihan itu tidak ditentukan setelah kita mati. Pilihan itu kita tentukan, kita putuskan ketika kita masih hidup. Kalau sudah mati, sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tidak ada. Tidak ada. Kapan kesempatan untuk mengambil keputusan? Ketika kita masih hidup. Simeon mengambil keputusan itu. Simeon mengambil kesempatan itu. Dan dia datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ingat kebenaran ini. Kesalehan tanpa Yesus tidaklah sempurna. Bisa kita menikmati hidup sekarang dengan salehnya kita, dengan berbuat baik, bahagia juga kita. Tetapi persoalannya adalah ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, adakah kita akan masuk di dalam sukacita yang abadi? Semua orang supaya sempurna hidupnya, dia perlu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Kebenaran yang kedua, melalui perjalanan hidup Simeon, yaitu menerima Yesus, menyempurnakan sukacita kita dalam hidup ini.
Di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 30, firman Tuhan berbunyi demikian. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Yang artinya, biarkanlah saya mati. Udah saya meninggal tidak apa-apa. Saya tinggalkan dunia ini tidak ada masalah. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Tidak apa-apa Tuhan, sekarang aku siap untuk mati. Kembali kepada Sang Pemilik, kembali Sang Pencipta yang dari debu tanah menjadi debu tanah. Saya siap Tuhan, saya siap mati, saya siap meninggalkan dunia ini. Mengapa? Sebab aku telah melihat keselamatan yang daripada. Ini sesuatu yang penting. Kiranya jangan ada seorang pun yang meninggalkan dunia ini tanpa perjumpaan dengan Yesus. Ini sesuatu yang penting. Waktu orang tua kami sebelum dipanggil Tuhan, mama saya sebelum dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu, satu hal yang saya renungkan, adakah mama ini sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus? Waktu dia masih sakit, saya berjuang untuk berjumpa dengan mama, kemudian melayani dan bertanya, apakah kalau mama meninggalkan dunia ini, mati, apakah masuk surga atau tidak? Sulit dia jawab. Tak mengerti dia. Walaupun rajin beribadah, dia baik, dia melakukan hal yang baik, rajin beribadah, terlibat dalam pelayanan kaum itu. Tetapi ketika saya tanya, kalau mati, apakah masuk surga? Dia tidak bisa jawab, dia tidak mengerti. Kemudian saya melayani dan memberitahukan kepadanya, ya, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Percaya dengan iman, percaya dalam hati, mengakui dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mengaku secara pribadi. Setelah saya layani, kemudian hatinya terbuka. Adakah mama siap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mama? Ya kan? Kemudian saya bimbing. Dia terima Yesus. Ada sukacita. Kemudian saya tanya, mama, kalau sudah meninggal, nanti mati, masuk surga gak ya? Jawab, masuk surga. Mengapa? Karena ada Yesus yang selalu bersama. Wow, saya bahagia. Saya senang. Ketika penyakit itu menyerang dan yang merasa sakit, melalui telepon, saya katakan, pandang kepada salib Yesus. Bahkan hendak meninggal, ya hitungan meninggalnya masih telepon. Dalam doa, terus berdoa, kami serahkan kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seberapa panjang hidup kita? Bukankah hidup ini menjadi sesuatu yang menyedihkan jika pada garis akhir setelah kita tinggalkan dunia, kita tidak mendapatkan tempat yang indah, yang baik? Bukankah kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan? Ada seorang kaya yang dalam hidupnya serba kecukupan, kemewahan dia nikmati, tetapi pengakuannya sendiri di dalam kebenaran firman Tuhan, dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesusahan, dan dia mau seperti orang yang miskin itu, si Lazarus itu yang duduk di pangkuan Abraham. Dia mau seperti itu, tetapi kesempatan sudah tidak ada. Ada jurang pemisah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita renungkan hal ini luar biasa. Simeon berkata, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Biarkanlah saya mati. Bapak Ibu di rumah yang ada di gereja, coba lihat kalau ada kiri kanannya
Ya, katakan, jangan mati sebelum terima Yesus. Ya, kiri kanan ke belakang. Jangan mati dulu sebelum terima Yesus. Amin. Amin. Saya mau bertanya yang di rumah, nanti saya akan lihat melalui video ya. Saya mau bertanya, tolong dijawab atau tolong diresponi. Ya, siapa yang yakin siap mati karena sudah percaya Yesus, sudah berjumpa dengan Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Mari angkat tangan. Ayo yang di gereja, katakan. Masih ragu-ragu? Ini dua. Oh, haleluya semua. Sudah angkat tangan yang di gereja. Yang di rumah saya berharap sudah angkat tangan. Sebab jika masih ada keraguan, Natal jawabannya. Inilah jawabannya. Kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Dia, Yesus, adalah Juru Selamat dengan perkataan daripada Simeon. Aku telah melihat keselamatan. Aku sudah berjumpa dengan keselamatan. Aku sudah mengalami keselamatan. Aku percaya kepada pernyataan Roh Kudus. Aku percaya kepada Tuhan. Aku mengalami kebahagiaan karena sesuatu yang terpenting di masa penantiannya adalah berjumpa dengan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Simeon seorang pribadi yang sangat berbahagia dengan kedatangan Yesus, dengan kelahiran Yesus. Simeon seorang yang sangat bergembira, sangat berbahagia dalam hidupnya karena kesalehannya. Hidup benar yang dilakukan selama ini tidak mampu menyelamatkannya. Jawabannya adalah Yesus. Dan dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia siap meninggalkan dunia ini. Siap mati. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan sesuatu yang yang terpenting adalah sudah berjumpa dengan Yesus dan mengalami pergaulan karib hidup bersama dengan Tuhan. Orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup memperoleh keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, kebenaran firman Tuhan melalui pengalaman perjalanan hidup, mengingatkan kita supaya kita mewartakan kabar sukacita ini, sebab sukacita ini untuk bangsa-bangsa. Yesus datang bukan hanya untuk Israel. Yesus datang bukan hanya untuk Simeon. Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang khusus, tetapi Yesus datang untuk bangsa-bangsa. Di dalam Lukas pasal 3 pasal 2 ayat 31 dan 32 dikatakan, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ya, engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Apa itu? Dikatakan di ayat 31. Sesungguhnya, ya, di ayat 31 firman Tuhan berbunyi demikian. Yang engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain, dunia ini gelap dan membutuhkan terang. Dan terang itu adalah Yesus sendiri. Dialah terang itu. Dan terang itu untuk dunia yang gelap ini. Terang itu untuk manusia, semua umat manusia, untuk bangsa-bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatku Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati Tuhan untuk semua bangsa, hati Tuhan untuk semua suku bangsa, hati Tuhan untuk setiap pribadi yang sudah jatuh ke dalam dosa,
objek kasih Tuhan itu adalah semua manusia. Tuhan mengasihinya. Itu sebabnya Tuhan datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Persoalannya adalah apakah semua manusia sudah berjumpa dengan Dia? Persoalannya adalah apakah semua manusia sudah berseru-seru kepada Tuhan? Ternyata belum. Dan kalau kita belajar firman Allah, kesudahan segalanya. Tatkala firman sudah diberitakan dan semua orang sudah mendengar, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Berita kabar gembira harus disampaikan kepada setiap suku-suku bangsa. Semua bangsa yang tadinya hidup di dalam kegelapan akan menerima terangnya yang ajaib, akan mengalami hidup yang bahagia, hidup di dalam Tuhan, mengalami keselamatan. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan tugas kita orang percaya yang terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, telah ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi menghasilkan buah. Jadi ketika kita memperingati Natal, kita harus memperingati juga ada banyak orang-orang yang sedang menantikan juga kabar sukacita ini. Jadi Natal bukan hanya untuk golongan sendiri, golongan tertentu, bukan untuk suku aja, bukan untuk bangsaku saja, tetapi untuk bangsa-bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk tugas yang Tuhan percayakan bagi kita, anak-anaknya, umatnya, orang percaya. Tuhan bisa bertemukan saudara dan saya dengan sahabat-sahabat kita yang belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan bisa izinkan kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang belum berjumpa dengan Juru Selamat. Mengapa Tuhan izinkan kita berjumpa dengan mereka? Mengapa Tuhan izinkan kita ada bersama-sama dengan mereka? Jawabannya, supaya kita dapat memberikan terang itu kepada mereka. Gambarannya begini Bapak Ibu. Kalau malam hari kita kumpul banyak orang di sekeliling kita, kiri kanan, buka belakang kanan, tapi semua gelap. Semua gelap. Kemudian saudara pegang satu lilin. Kemudian saudara nyalakan. Apakah saudara mau menutup lilin itu hanya untuk diri Anda? Biarkan yang lain gelap? Tentu tidak. Saudara akan nyalakan lilin kemudian angkat ke atas. Lilin itu akan menerangi di sekeliling kita. Pasti. Jadi hidup saudara dan saya seperti Simeon yang berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita. Hidup saudara dan saya yang sudah berjumpa dengan Tuhan, yang sudah memiliki terang itu, kita sendiri menjadi terang bagi sekeliling kita. Kita sendiri menjadi terang bagi banyak bangsa. Karena saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita itu. Terang itu untuk bangsa-bangsa, bukan hanya untuk kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita yang ada di gedung ini, hari ini kita memperingati hari Natal. Bukan melihat Yesus yang tak berdaya, bukan. Tetapi kita melihat Dia Tuhan yang datang ke dunia, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang menyempurnakan sukacita kita dalam hidup ini. Perayaan Natal kali ini mengingatkan kita seperti pengalaman Simeon yang berjumpa dengan Yesus. Sesungguhnya kesalehan, hidup berbuat baik, amal, hidup benar
tidaklah sempurna, kurang sempurna jika tidak berjumpa dengan Yesus Juru Selamat yang hidup. Yang kedua, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup adalah menyempurnakan sukacita kita dalam hidup. Amin. Bahagialah karena Yesus. Dan yang ketiga, mengingatkan kita untuk tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi pewarta-pewarta, menjadi pribadi-pribadi yang membawa terang bagi banyak orang, yang memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Mari kita bangkit. Kita meresponi firman Tuhan dengan ujian yang sudah disiapkan kepada kita saat ini.